Apa itu freelance? Freelance adalah sebuah pekerjaan yang membebaskan kita untuk bisa menikmati waktu kita lebih leluasa. Kalau dibandingkan dengan menjadi karyawan, seorang freelancer akan mendapatkan sebuah benefit, yaitu adalah bisa mengatur jam kerja dan waktu liburnya sendiri. Jadi tidak harus setiap hari bekerja, atau mungkin misalnya kalian pengen dalam satu minggu hanya kerja dua hari atau 3 hari. Itu semua mungkin. Kalian penasaran cara kerja freelancer seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muel. Seperti yang kalian lihat, ini adalah video pertama dari channel Porshell yang akan membahas tentang freelance, marketing, dan juga tentang investasi. Nah, di video pertama ini, kali ini aku akan ngebahas tentang apa sih freelance itu dan benefitnya apa aja. Lalu apakah pekerjaan freelancer ini cocok untuk kalian lakukan. Oke, langsung aja. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari freelance itu. Jadi freelance itu seperti kata Google adalah pekerja lepas. Jadi kita bekerja tanpa ada ikatan dengan perusahaan manapun, atau intinya kita menjadi bos kita sendiri lah. Kita yang menentukan jadwal kerja kita yang menentukan mau ngambil klien yang seperti apa, dan kita yang nge-manage waktu kita, dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa dipertimbangkan sebagai seorang freelancer. Nah, kita sudah tahu definisi dari freelance itu seperti apa ya. Di tahun 2021 ini, pekerjaan yang paling banyak diminati dalam dunia freelance adalah sebagai seorang desainer grafis, content writer, dan social media manager. Nah, ketiga profesi itu adalah salah satu dari banyak profesi lain di dalam bidang freelancer yang bisa kalian ambil. Nah, sebagai seorang desainer di dalam dunia freelance, kita biasanya akan masuk ke dalam platform tertentu. Contohnya seperti platform Upwork, Fiverr, dan masih banyak platform lain yang bagus-bagus. Dan kemudian kalian membuat profile di situ dan membagikan portofolio kalian serta menawarkan diri kalian di dalam sebuah proposal kepada calon-calon klien yang akan kalian handle, yang juga kalian pilih sendiri nantinya. Secara general, di platform ini adalah tempat kita atau wadah kita untuk dapat mencari klien dan juga untuk memperkenalkan diri kita kepada dunia. Sebagai seorang freelancer, kita bisa mengambil pasar lokal atau pasar internasional. Dan menurutku nih, pasar lokal ini masih kurang menjanjikan karena industrinya masih belum berkembang di sini, karena ya dari masyarakatnya aja lah, menurutku masih kurang menghargai pekerjaan seperti desainer seperti itu. Jadi pasarnya masih kurang oke. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan mungkin akan berkembang ya, seiring berjalannya waktu. Nah, jadi kita akan ngobrolin soal freelance di pasar internasional. Nah, di pasar internasional ini, karena transaksi jual beli jasanya adalah menggunakan dolar atau mata uang yang sekarang paling kuat ya, mata uang dolar, US dollar. Jadi otomatis rate atau harga jasa yang bisa kita tawarkan itu bisa lebih tinggi daripada harga lokalan. Nah, di situ peluang kita sebagai freelancer dari Indonesia. Nah, saya sendiri sudah bergelut di dunia freelance ini selama 5-6 tahun lah kurang lebih. Di situ saya sudah belajar banyak hal tentang market luar negeri dan juga market lokal, dan saya juga udah memutuskan untuk fokus ke market luar negeri. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa lihat penghasilan saya yang sudah saya dapatkan di Upwork, situs Upwork dan situs Fiverr. Sebagai pembuktian ya, saya nggak cuma ngomong doang. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, di sini sudah mencapai ribuan dolar. Jadi adalah hasilnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ingin bergabung menjadi seorang freelancer dan memutuskan untuk menjadi seorang freelancer, prospeknya ada. Dan sebagai freelancer yang bekerja hanya dengan menggunakan laptop saja dan koneksi internet, kalian bisa bekerja dimanapun kalian mau. Jadi misalnya kalian punya klien misalnya di Australia, kalian bisa bekerja di mana saja di dunia ini. Misalnya kalian bekerjanya di tempat kalian sendiri, misalnya di Palangkaraya tempat saya. Nah, kalian hanya tinggal berhubungan melalui chat misalnya kan, dan dari situ
bisa terjalin kerjasama, dan akhirnya kalian dibayar untuk jasa yang kalian sediakan. Nah, kan dari tadi kita bahas kelebihan-kelebihannya aja nih, benefit-benefitnya, mulai dari kelebihan bisa mengatur waktu sendiri, terus bisa bekerja di mana aja, terus penghasilannya lumayan tinggi. Nah, kekurangannya juga ada nih. Nah, ini kan sebagai sudut pandang yang objektif ya, jadi kita harus melihat dari dua sisi, dari kelebihan dan kekurangannya, supaya teman-teman juga bisa mempertimbangkan, ternyata nggak cocok nih kerja sebagai freelancer, nah gitu ya. Nah, jadi untuk kekurangannya sendiri, karena kita bekerja seorang diri, anggapannya kita ngatur jadwal sendiri, mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Nah, itu kita sering kali akan merasakan stuck, kehilangan inspirasi. Karena kan anggapannya kita bekerja dengan lingkungan yang terisolir anggapannya. Namun sebenarnya ada sih cara untuk mengatasi hal itu, cuman nanti kita akan bahas di video lainnya ya. Jadi hilangnya inspirasi itu adalah salah satu kekurangan dari pekerjaan freelancer ini, karena kita kerjanya terisolir dan kita kerjanya repetitif ya, berulang gitu. Nah, kemudian, dan ini bukan hanya terjadi di freelancer aja sebenarnya, di pekerjaan lain juga pasti bisa terjadi. Cuman kan karena faktor-faktor yang tadi aku sebutkan, akhirnya akan lebih sering terjadi seperti itu. Cuman pasti tetap ada solusinya. Kita bahas di video berikutnya ya. Kemudian sebagai seorang freelancer, karena kita tidak punya tim, anggapan tidak punya tim, kita seringkali sulit bersosialisasi karena kita selalu bekerja sendiri, mengerjakan semuanya sendiri. Kemampuan bersosialisasi kita akan menurun otomatis. Cuman ini juga ada solusinya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah ketika klien tidak memenuhi pembayaran tepat waktu. Nah, itu bisa terjadi juga di dalam dunia freelancer. Misalnya pembayarannya macet atau bahkan tidak dibayar sama sekali, itu bisa terjadi. Cuman ini balik lagi, ini ada solusinya juga. Kekurangan yang keempat adalah kita bisa kehilangan rasa disiplin di dalam diri kita. Karena kan kita mengatur waktu kita sendiri, mengatur jam kerja kita sendiri. Kadang-kadang kita jadi males, nanti dulu tunda dulu gitu. Jadi kadang-kadang karena kita tidak ada yang nyuruh, kan biasanya kan kalau misalnya kita bekerja sebagai misalnya desainer di dalam sebuah perusahaan, kan kita punya bos. Jadi bos itu yang nyuruh kita bla 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 bla, akhirnya kita harus disiplin begini. Nah, karena sekarang kalau kita bekerja sebagai freelancer, kita sendiri yang menyuruh diri kita, itu kita sering kehilangan rasa disiplin itu. Tapi ya ini balik lagi, ini ada solusinya juga. Jadi teman-teman yang memang pengen atau niat gabung di dunia freelancer atau pengen terjun di dunia freelancer, tenang aja gitu, nggak usah khawatir. Nah, begitulah kira-kira kekurangan dan kelebihan dari freelance ini sendiri, bisa teman-teman jadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya. Nah, ditambah lagi dengan situasi pandemi COVID-19 seperti ini, kan gerak kita dibatasi ya, apalagi ada PPKM dan lain sebagainya. Jadi anggaplah kita tidak bisa luas kemana-mana. Nah, dengan adanya pekerjaan freelance ini, kita bisa memaksimalkan waktu kita di dalam rumah, atau misalnya kalian lagi travel kemana gitu kan, lagi jalan-jalan kemana, kalian bisa maksimalkan waktu kalian sambil jalan-jalan, seperti itu. Maksimalkan waktu kalian itu maksudnya bisa mendapatkan uang. Nah, jadi teman-teman, ini saja video pertama dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan juga kalau kalian mau membagikan video ini ke teman-teman kalian, aku sangat apresiasi. Dan juga misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya ada saran untuk konten-konten yang pengen kalian tahu di seputar dunia freelance, marketing, dan investasi, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, begitu saja video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.